Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan perkuliahan kita dalam teknik USG dasar. Materi kali ini adalah pemeriksaan USG hati dan ginjal atau teknik scanning liver dan kidney. Oke. Materi ini merupakan materi ke-6 dari rencana 14 kali materi. Oke, kita langsung aja ya ke materinya. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa penggambaran ultrasonografi ROI-nya itu kecil atau radio of interest-nya. Ini adalah contoh potongan aksial tubuh ya. Potongan aksial tubuh. Nah, kalau penggambaran CT scan dan MRI, penggambaran itu adalah sectional whole body scanning. Jadi keseluruhan tubuh. Sedangkan gambaran USG merupakan sebagian kecilnya aja, nih contoh di regio hati atau liver. Jadi penggambaran USG nanti cuma segini aja. Yang di sebelahnya ini adalah potongan longitudinal tubuh nih. Ini regionnya USG seperti ini. Dalam USG ada beberapa potongan standar yang kita pakai. Yang pertama adalah potongan transversal. Satu lagi adalah potongan longitudinal. Tapi potongan transversal longitudinal berdasarkan organ tubuh yang dimaksud. Misalkan liver potongannya seperti ini, longitudinal seperti ini, atau misalkan nanti ginjal atau kidney, mungkin potongan transversalnya tidak lurus seperti ini, mungkin agak miring sedikit, dan potongan longitudinalnya pun sama, tidak lurus seperti ini tapi agak miring sedikit. Karena setiap organ tubuh manusia itu beda-beda tuh. Nah, makanya ultrasound mempunyai kelebihan itu adalah customized multiplanar body plane. Nah, jadi potongannya itu tidak standar. Jadi kalau potongan bidang tubuh kan ada yang namanya sagittal, ada yang namanya aksial, ada yang namanya koronal. Tapi kalau di USG potongan itu kita sebut transversal dan longitudinal berdasarkan organ tubuhnya. Kita lanjut pemeriksaan USG hati atau liver. Untuk melakukan pemeriksaan ini, yang pertama kali kita harus ketahui adalah tentang anatomi seksional tubuh. Kenapa? Karena nanti potongan USG itu adalah potongan gambaran yang seksional, cuma slice aja, tidak seperti gambaran ronsen. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, ini yang nomor 20, ini adalah hati atau liver lobus sebelah kanan nih. Sedangkan yang nomor 21 ini adalah liver atau hati lobus kiri. Yang nomor 40 ini adalah pankreas. Yang 7 ini pembuluh darah nih, ini superior mesenteric artery. Dan yang nomor 1 ini adalah aorta. Nomor 10 itu vena cava inferior. Nah, nomor 60 dan 61 itu adalah ginjal kanan dan kiri. 50 ini spleen atau limpa, 70 ini gaster. Yang 90 ini adalah vertebrae ya, columna vertebralis abdominalis. Nah, sedangkan kalau potongan longitudinalnya ini tampak liver lobus kanan, terus di sini ada pankreas. Nah, di sini ada aorta nih, ini cabangnya seperti mesenteric artery. Nah, sebenarnya di gambar USG ini nanti akan lebih rumit lagi. Nah, minimal kita tahu konsep yang besar-besarnya dulu. Nanti pelan-pelan kita belajar tentang anatomi yang lebih detail lagi. Jadi karena ini adalah mata kuliah USG masih dasar ya. Nah, kita
tujuan dari perkuliahan ini adalah agar teman-teman nih atau siswa bisa mengetahui gambaran sonografi dari organ dan juga bisa melakukan pengambilan gambaran normal. Untuk indikasi pemeriksaannya ada macam-macam nih. Yang pertama adalah ada hepatomegali. Hepatomegali itu adalah perbesaran dari hepar atau hati. Terus yang kedua abses nih. Abses itu ada nanah ya di dalam heparnya. Terus jaundice itu warnanya kuning tuh, nanti matanya kuning. Terus ada trauma abdomen, misalkan habis kecelakaan. Nah, terus yang berikutnya adalah asites. Asites itu ada cairan di dalam tubuh. Terus ada lagi suspek metastase. Metastase itu apa? Kanker ya, jadi percabangan dari kanker itu namanya metastase. Ada juga indikasi itu nyeri di daerah abdomen nih, nggak tahu dari mana tapi ada nyeri. Itu kita bisa lakukan USG hati. Dan masih banyak lagi nih. Sebelum diperiksa kita lakukan persiapan pemeriksaannya. Pasien harus puasa nih 8 jam sebelum pemeriksaan. Supaya apa? Supaya gallbladder-nya itu terisi penuh, jadi cairan empedunya tidak keluar dari kantung empedu. Nah, hubungannya apa nih? Karena pemeriksaan liver atau hati berkaitan juga dengan empedu, jadi sebaiknya pasien dipuasakan. Nah, terus untuk kasus yang akut, misalkan ada nyeri abdomen yang tiba-tiba, itu disertakan hasil X-ray dari abdomen. Kenapa? Supaya kalau misalkan ada curiga di organ tertentu, kita bisa lebih fokus melihatnya. Posisi pasien itu supine atau tidur telentang. Kadang saat pemeriksaan pasien dimiringkan sedikit nih ke kanan atau ke kiri sesuai dengan organ yang mau kita ambil. Nah, transdusernya kita pakai yang ukuran 3,5 MHz untuk dewasa dan juga 5 MHz untuk anak-anak. Nah, saat pemeriksaan juga pasien kadang harus tarik napas ya, tarik napas yang dalam lalu tahan napas. Supaya apa? Agar organ liver atau hati itu terdorong ke bawah sehingga terbebas dari gambaran Rips. Karena salah satu kelemahan USG itu adalah tulang. Kalau ada tulang itu udah nggak bisa kelihatan lagi tuh di belakangnya. Yang kemarin kita kenal dengan efek acoustic shadow atau posterior acoustic shadow. Nah, tekniknya kita scanning itu bisa secara longitudinal, transversal atau oblik. Kadang kalau sudah tarik nafas yang dalam, tarik nafas dalam, tapi juga organnya tidak terbebas dari ribs atau costae, kita bisa lakukan scanning interkostal nih. Nih interkostal. Jadi di sela-sela iga nih, sela-sela ribs. Nah, terus wajib juga dilakukan sweeping. Sweeping itu apa? Jadi di scanning sehingga tidak ada bagian dari hati yang terlewat tuh, yang tidak tampak oleh kita. Nih maksudnya kayak gini ya. Kita taruh di sebelah sini ya, longitudinal kita scan atas bawah, kanan kiri, atas bawah, nah kayak gini sama nih. Kita posisinya transversal juga kita sama scan kanan kiri, oblik pun kayak gini. Nah, ini maksudnya tadi sweeping nih. Jadi taruh sini kita sweep oblik kanan kiri gitu, kayak nyapu ya. Nah, kita sapu semua organnya. Terus apa aja yang harus kita evaluasi nih? Yang pertama adalah
ekoparenkim. Jadi struktur dari hatinya itu. Kalau normal, parenkimnya itu homogen. Nanti saya kasih lihat ya bagaimana tampilan homogen. Terus kita harus lihat vena hepatikanya tuh, apakah ada perbesaran atau enggak. Vena porta pun juga sama kayak gitu. Nah, terus kita harus tampilkan semua lobusnya nih, mulai dari lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus atau lobus quadratus. Dan juga tampilkan gallbladder. Kenapa? Karena organ itu jadi satu kesatuan ya. Kan nanti ada yang dari hepar atau hati itu ada yang masuk juga ke gallbladder. Nah, terus kita lihat parenkimnya antara hati dan ginjal kanan. Ekonya gimana nih? Apakah ekoparenkimnya hati itu lebih bright atau lebih hiperechoic ataukah lebih hipoechoic dibandingkan dengan ginjal kanan? Nah, ini tampilan sonogram yang normal. Ini maksudnya homogen tuh kayak gini ya. Ini homogen nih hitungan ini. Ini nggak ada apa-apa ya. Kalau ini beda nih karena ini mah organnya macam-macam. Ini namanya vena porta nih. Ini ada vena porta. Nah, ini ada vena porta, ini vena hepatica, ini vena cava inferior. Nah, ini batasannya nih, ini diafragmanya tuh, batasan bawahnya. Nah, gitu. Nah, kita harus tampilkan semuanya. Terus bagaimana tampilan gambar yang nggak normal, yang ada patologinya? Nih, contohnya kayak gini nih. Nah, ini ada tampilan kista. Terus ini tampilan kista juga nih, tapi ini kistanya banyak ya, atau multiple kist. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, sebenarnya untuk sonopatologi nanti akan dibahas ke USG abdomen yang lebih lanjut ya. Nah, gitu. Jadi untuk USG dasar minimal kita tuh tahu ini gambaran yang nggak normal. Ini tampilan kista nih, tampilannya gambarannya anechoic. Nah, terus ada lagi yang namanya metastase. Metastase itu ada dua modelnya nih. Ada yang putihnya di dalam ya, hitamnya di dindingnya, atau kebalikannya, di dalamnya hitam tapi dindingnya itu putih tuh. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ini ada tuh ya kayak donat ya, tuh tebel tuh. Nah, kalau udah biasa USG pasti akan tahu nih, oh ini tampilan kayak gini nih. Nah, ini tampilan hati. Nah, yang ini udah mulai masuk ke metastasenya tuh. Kayak ada selaputnya ya, tuh bulat kayak donat. Nah, ini tampilan abses. Nah, abses mirip dengan kista, tapi di dalamnya itu dia ada isinya. Kalau istilah USG-nya itu adalah ada internal echo. Nah, ini contoh asites. Asites itu ada cairan tubuh. Nah, ini tanda-tandanya ada sirosis nih, sirosis hepar atau hepar yang mengecil, dan ada cairan atau asitesnya. Nah, itu deh. Nah, itu adalah gambaran USG hepar yang normal dan tidak normal, serta cara menggambarkan anatomi dari liver. Oke. Terus kita lanjut ke pemeriksaan USG ginjal atau kidney. Lagi-lagi ya, ini adalah USG dasar ya. Nah, jadi memang kita masih tahap-tahap awal banget nih untuk pemeriksaan USG. Untuk tahap advance-nya nanti kita akan belajar di USG lanjutan. Oke, sama seperti pemeriksaan USG hati atau liver, untuk memeriksa USG ginjal kita pun harus tahu nih anatomi seksional dari ginjal. Nah, untuk ginjal lebih nggak terlalu complicated nih anatominya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ya ini contohnya ada ginjal kanan, ini liver lobus kanan, yang ini ada ginjal kiri. Nah, ginjal kiri berbatasan dengan spleen. Tuh, probe-nya atau transducer kalau ginjal kanan kita bisa taruh di sampingnya atau juga bisa taruh di depan sini di bawah iga. Sepertiga ke arah lateral ya. Nah, tapi kalau untuk liver lobus kiri, nah kita lakukannya itu harus di samping sini doang nih.
nggak bisa dilakukan seperti ini. Misalkan taruh di sini nih, kenapa? Karena ada yang namanya gaster di sini. Nah, itu kelemahan yang kedua ya, selain dari tulang, USG itu kelemahannya udara. Nah, karena di gaster itu banyak isi udara, jadi kalau kita transducer taruh di sebelah sini, ini udah nggak ada kelihatan apa-apa nih, karena langsung ketutupan udara dalam gaster. Nah, ini kalau posisi anatominya normal ya. Tapi ada kadang ada kasus ya, posisi organ tubuh seseorang itu terbalik-balik tuh. Nah, misalkan jantung yang tadinya harusnya ada sebelah kiri, tapi ada di sebelah kanan, itu dextrokardi namanya. Dan gak cuma jantung doang biasanya, semua organ itu pun terbalik. Misalkan liver yang ada di sebelah kanan itu ada di sebelah kiri, spleen juga sama. Nah, itu kasus unik ya. Nah, kebetulan saya pernah sih ngalamin tuh waktu periksa USG, ternyata organ itu terbalik semua tuh. Nah, kita harus laporkan ke dokternya. Nah, ini dextrokardi, jadi organ itu semuanya terbalik. Nah, kalau terbalik gimana? Ya berarti kondisinya kebalikan dari ini nih. Kalau ginjal sebelah sini yang kiri, berarti taruhnya sebelah kanan segini, dan ini nggak bisa dilakukan karena di sini ada gaster. Nah, yang sini dilakukan seperti ini atau juga seperti ini di sini. Ya. Nah, terus oke, ini tentang anatomi dari ginjal ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri nih apa sih fungsi-fungsinya ginjal. Nah, terus pemeriksaannya untuk ginjal bisa dilakukan tanpa pemeriksaan. Nah, tapi kalau pasiennya puasa pun akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena perutnya atau usus-ususnya tuh, kolonnya jadi lebih bersih tuh, nggak mengganggu gambaran ginjal. Pasien diposisikannya itu terlentang. Nah, untuk scan ginjal kiri boleh pasien agak miring ke kanan sedikit gitu. Nah, terus selama pemeriksaan kita juga bisa lakukan pasien tarik nafas lalu tahan ya, agar organnya tidak bergerak-gerak. Untuk ginjal kiri posisinya itu agak lebih atas tuh dibandingkan ginjal kanan. Karena kalau ginjal kanan itu tertekan oleh posisi liver ya. Liver itu besar, jadi dia agak di bawah liver. Nah, ginjal kiri itu enggak, dia agak ke atas karena spleen ukurannya itu lebih kecil dibandingkan liver. Nah, ini ya posisinya ya. Bisa seperti ini, di samping juga sama. Dan coba perhatikan ini agak miring dikit ya, seperti saya bilang tadi tuh. Kadang dia tidak lurus begini transdusernya. Tapi di pasien tertentu bisa jadi posisi itu nggak miring seperti ini, tapi lurus. Nah, ini sama nih, ginjal kiri, ini ginjal kanan. Nah, ini gambarannya nih, ginjal kiri dan ginjal kanan. Ini ginjal kanan. Nah, sebenarnya ini ada ditulisin ya, RK ya. RK di sini RLL. Nah, ini ginjal kanan nih, tampilan itu detailnya bagus banget ya. Nah, tadi kan waktu di liver ya, kita membandingkan ekoparenkim hati dan ginjal kanan. Nah, ini masih kita bandingin nih, ini sama ini, kira-kira apakah mirip-mirip ekoparenkimnya, atau yang hatinya ini lebih hiperechoik atau lebih putih dibandingkan ini, atau sebaliknya yang hati lebih hipoechoik dibandingkan ginjal. Nah, karena kalau kondisi tersebut bisa jadi itu tanda-tanda ada patologis, misalkan ada fatty liver seperti itu. Nah, ini kalau ginjal kiri kita bandingkan dengan spleen. Ginjal kiri cenderung lebih besar dibandingkan ginjal kanan. Tampilannya ini tampilan yang longitudinal ya. Nah, kadang kalau kita menemukan sesuatu patologis, kita tidak boleh cuma satu posisi nih. Jadi kita ambil dua posisi yang tegak lurus transdusernya. Nah, jadi misalkan kita yang seperti ini ya, ini di sini kita nemukan ada patologis nih. Kita ambil lagi yang melintang ke sini. Nah, gitu.
Oke, nah itu tadi gambaran normalnya. Nah, kalau nggak normal gimana? Nah, ini contoh yang disebut nefrolithiasis nih. Jadi gambaran batu di dalam ginjal. Nih, jadi ada gambarannya bentuknya hiperechoik dan ada shadownya nih. Tuh, ini ada shadow ya. Ini hiperechoik, ada shadow. Ini tampilan batu pada ginjal. Dan kadang disertai dengan ini nih, pelebaran pelvicalis. Bisa jadi kayak gini. Atau kadang pelebaran itu saking lebih besar ya, bisa menyebabkan juga yang namanya hidronephrosis. Nah, terus ini tampilan kista nih. Nah, tadi udah kita lihat ya kista di hati. Nah, ini kista di ginjal. Tampilannya mirip nih, sama. Karena teksturnya keparenkimnya di sini anechoik, jadi tidak ada apa-apanya nih. Ini anechoik, ini anechoik. Nah, ini kenapa ada putih-putih nih? Nah, ini kita sebut kemarin artefak ya, artefak reverberasi nih, kayak gini. Terus ada lagi nih yang tadi saya bilang hidronephrosis. Ini membesar semuanya. Calyx mayor, calyx minornya ini membesar nih. Ini grade 2 nih. Nah, ini calyx mayornya besar nih, grade 1. Nah, untuk hidronephrosis bisa terjadi karena penyumbatan oleh batu ginjal, bisa juga enggak. Nah, nanti kita bisa telusurin tuh kenapa hidronephrosis-nya. Nah, ini contoh massa atau tumor nih. Nah, ini gambarannya susah nih untuk didiagnosa nih, gitu ya. Ini kita di sini. Nah, radiografer yang mengerjakan USG harus tahu tentang patologi ini. Nah, jadi kalau gambaran CT scan atau MRI, kita kan ngambil semua gambaran, kita ambil, nanti hasilnya kita serahkan ke radiolog. Tapi kalau untuk USG kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus cari gambaran yang benar-benar bisa didiagnosa oleh radiolog. Jadi kita pilih-pilih. Nah, kalau kita nggak ngerti tentang patologinya, nah nanti radiolog pun jadi bacanya pun juga jadi salah tuh. Nah, jadi memang tingkat kesulitannya itu sangat tinggi dan human errornya itu juga bisa sangat tinggi sekali kalau USG. Makanya kita harus benar-benar nih belajarnya nih. Dan untungnya untuk level diploma 3 ya belum sampai ke tahap itu nih pengerjaan USG. Mungkin nanti saat teman-teman bekerja di rumah sakit, kalian juga tidak akan disuruh untuk melakukan pemeriksaan USG. Minimal teman-teman udah paham nih, oh ini gambaran USG seperti ini. Tapi kalau teman-teman di sini mau mengerjakan USG, saya sarankan lanjut ya perkuliahannya nanti tuh ke D4 USG. Oke, nah dari saya cukup sekian ya untuk pemeriksaan hati dan ginjal. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.